Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan materi mengenai salah satu dari pembahasan mata kuliah Audit Teknologi Sistem Informasi, yaitu berjudul Proses Audit. Kami dari kelas 4K01 Universitas Gunadarma. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Anindya Talita, Hania, Putri Anidia, Reza Suci Atamaivia, dan juga Sejati Prihatini Rahayu. Simak baik-baik penjelasan dari kami ya. Topik yang pertama, memahami program audit. Hal penting dalam memahami program audit ada 3. Yang pertama, program audit, yakni serangkaian audit kecil untuk membantu perusahaan dalam mengambil keputusan di mana kondisi perusahaan yang dapat selalu berubah. Yang kedua, manajemen program, yakni mengelola serangkaian aktivitas audit yang sedang berlangsung dan menghilangkan proyek yang tidak sah. Yang ketiga, proyek, yakni menggabungkan seluruh persyaratan pada perusahaan secara keseluruhan. Tujuan dan lingkup program audit. Tujuan utama dari setiap program audit yakni menghasilkan bukti yang cukup diandalkan dengan menggunakan auditor internal untuk mengurangi beban keuangan jika menggunakan auditor eksternal. Salah satu contohnya yakni mengenai personil sertifikasi, di mana standarnya setiap individu harus melakukan pelatihan ulang untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitasnya, dan dilaksanakan oleh Human Resource Department. Dan auditnya dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Luas program audit ada 2. Yang pertama, menentukan auditor yang tepat dan bertanggung jawab untuk melaksanakan seluruh aktivitas audit. Yang kedua, auditor perlu menemukan bukti. Maksudnya bukti di sini adalah auditor harus mencari bukti dengan teliti dan tidak boleh lalai. Hasil dari audit ada 2, yaitu produk layanan menguntungkan dan penghentian karena tidak menguntungkan. Tanggung jawab program audit. Yang pertama, basis data elemen individu dalam tujuan kepatuhan. Yang kedua, daftar tugas audit dari mulai direncanakan, terbuka, selesai, sampai ditutup. Yang ketiga, prosedur audit yang disetujui, bukan pedoman. Yang keempat, template yang disetujui dengan kertas kerja. Yang kelima, matriks keterampilan yang mencakup tugas setiap anggota tim audit. Yang keenam, penjadwalan sumber daya. Yang ketujuh, estimasi anggaran. Yang kedelapan, sistem pelacakan kinerja. Dan yang kesembilan, catatan audit sebelumnya untuk perbandingan. Sumber daya program audit. Persyaratan sumber daya ada 5. Yang pertama, komitmen keuangan. Maksudnya di sini bagian keuangan memiliki kewenangan untuk membelanjakan uang dalam fasilitas audit yang akan dilakukan. Yang kedua, auditor yang kompeten. Di sini auditor akan melakukan pelatihan untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitasnya. Yang ketiga, pakar teknis, di sini termasuk non-auditor, namun dapat memberikan ilmu khusus kepada tim audit. Yang keempat, alat audit, di mana auditor ini melakukan pelatihan pada 1 atau 2 vendor yang berbeda. Setelah itu menentukan alat apa yang akan dipakai sesuai dengan alur kerja yang dibuat. Yang kelima, sumber daya dukungan administratif, contohnya seperti sponsor dan komitmen keuangan. Selanjutnya, prosedur program audit, antara lain perencanaan audit, menjadwalkan audit, memastikan kompetensi auditor dan pemimpin audit, memilih tim audit yang sesuai, menetapkan peran dan tanggung jawab, melakukan audit, memelihara catatan program audit, memantau kinerja dan efektivitas, melacak keluhan, dan melaporkan kepada manajemen. Pelaksanaan program audit. Terdapat 3 aspek menjalankan program audit administratif, antara lain yang pertama, pengendalian manajemen. Di sini fungsinya untuk mengetahui bahwa audit yang dilaksanakan adalah sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang kedua, sistem manajemen rekaman terpusat atau RMS. Di sini catatan audit nantinya disimpan untuk kebutuhan sewaktu-waktu diperlukan oleh perusahaan jika ingin memperbaiki kesalahan sebelumnya. Yang ketiga, kontribusi RMS. Di sini hal ini diperlukan untuk mendapatkan catatan sesuai dengan kebutuhan klien. Rekaman program audit. Di sini ada 3. Yang pertama, jadwal program audit ini jadwal tahunan setiap individu audit. Yang kedua, rekaman audit individual ini ada laporan ketidaksesuaian, laporan tindak lanjut, dan hasil review program audit. Yang ketiga, catatan personil tim audit. Di sini catatan bagaimana memilih tim audit. Audit program monitoring dan review.
Dari perspektif pengendalian kualitas, penting untuk memverifikasi prosedur audit yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Terdapat 2 indikator. Di sini ada indikator tujuan utama dan indikator kinerja utama. Perencanaan audit individual ditinjau dari beberapa dasar dalam perencanaan ruang lingkup. Ada 7. Yang pertama, ruang lingkup audit. Di sini batasan masalah yang ditentukan oleh perusahaan dalam melakukan audit. Yang kedua, kriteria audit yang akan dilaksanakan oleh perusahaan. Yang ketiga, tim audit. Yang keempat, audit internal ini berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Yang kelima, audit eksternal itu bisa dari audit di luar dari perusahaan. Yang keenam, audit integrasi ini di mana 2 fungsi audit dilaksanakan secara bersamaan untuk mengefisiensikan waktu. Yang ketujuh, audit bersama ini antara audit internal dan eksternal bekerja sama dalam melaksanakan audit suatu perusahaan. Piagam audit. Piagam audit merupakan sebuah dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab unit audit pada suatu organisasi yang dikeluarkan oleh pihak komite audit dan disetujui oleh manajemen eksekutif atau dewan direksi. Tujuan dari piagam audit yaitu untuk menegaskan visi, misi, fungsi, ruang lingkup, akuntabilitas, independensi, peran, wewenang, tanggung jawab, ketidakberpihakan, dan kode etik dari SKAI, Satuan Kerja Audit Internal. Sedangkan wewenang dari piagam audit yaitu memberikan hak untuk melakukan audit dan hak untuk memperoleh akses yang relevan dengan audit tersebut. Sedangkan akuntabilitas dari piagam audit yaitu mendefinisikan tindakan yang disepakati bersama antara komite audit dan auditor lengkap dengan persyaratan pelaporan. Selanjutnya saya akan membahas satu persatu mengenai isi dari piagam audit. Yang pertama yaitu pendahuluan. Bagian pendahuluan ini menjelaskan tentang keseluruhan peran dan profesionalisme kegiatan audit internal. Yang kedua yaitu tentang kewenangan. Kewenangan ini untuk mengatur hak akses penuh audit intern terhadap catatan aset fisik dan personil termasuk pernyataan tanggung jawab dalam hal keamanan dan kerahasiaannya. Yang ketiga yaitu struktur organisasi dan pelaporan. Bagian ini menjelaskan tentang struktur pelaporan dan tanggung jawab fungsi audit intern. Yang keempat yaitu independensi dan objektivitas. Bagian ini menjelaskan pentingnya kedua hal yaitu independensi dan objektivitas secara penuh pada proses audit. Yang kelima yaitu tanggung jawab. Bagian ini memaparkan tentang bidang tanggung jawab utama audit intern saat ini seperti menentukan lingkup penilaian, membuat dan meminta persetujuan rencana audit. Yang keenam yaitu peningkatan dan penjaminan kualitas. Bagian ini menjelaskan tentang ekspektasi dan penjagaan evaluasi dan komunikasi hasil dari program kualitas yang mencakup keseluruhan aspek kegiatan audit intern. Dan yang ketujuh yaitu tanda tangan. Bagian ini menunjukkan kesepakatan antara pimpinan unit audit internal dengan perwakilan organ pengawas dan pihak yang berhak menerima laporan pimpinan unit audit internal. Selanjutnya, saya akan membahas tentang komite audit. Komite audit itu merupakan suatu badan atau komite yang dibentuk oleh jajaran Dewan Komisaris dengan tujuan untuk membantu penelitian yang dianggap penting terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jajaran direksi dalam pengelolaan perusahaan tercatat. Sedangkan keanggotaan dari komite audit itu sendiri biasanya terdiri dari 3 orang. Satu orang yang bertindak atau berperan sebagai ketua komite audit yang merangkap sebagai independen komisaris, dan 2 orang yang lainnya biasanya berpihak sebagai pihak eksternal perusahaan yang bersifat independen. Salah satu dari anggota komite audit ini harus memiliki
pengalaman dan latar belakang atau kemampuan dalam bidang audit dan keuangan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tugas komite audit. Tugas komite audit yang pertama yaitu memberikan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan dan hasil audit sehingga pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar dapat dicegah, yaitu tindakan preventif. Yang kedua yaitu memberikan rekomendasi terhadap penyempurnaan sistem pengendalian atau controlling manajemen perusahaan beserta dengan pelaksanaannya. Dan yang ketiga yaitu melakukan identifikasi terhadap hal-hal yang membutuhkan perhatian dari Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas. Selanjutnya yaitu wewenang komite audit. Wewenang komite audit yang pertama yaitu melakukan akses secara bebas terhadap data, dokumen, informasi, aset, dan sumber daya perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas. Yang kedua yaitu melakukan komunikasi langsung dengan pemangku kepentingan, seperti direksi, karyawan, dan pihak-pihak yang menjalankan tugas. Dan yang ketiga yaitu melakukan kajian terhadap independensi, objektivitas, serta membuat rekomendasi terhadap pemilihan eksternal auditor yang akan diambil oleh perusahaan untuk melakukan audit laporan keuangan. Nah, komite audit itu sendiri diwajibkan untuk melaporkan hasil penelaahan atau hasil analisanya kepada semua anggota Dewan Komisaris paling lambat 2 hari kerja setelah laporan tersebut selesai. Kemudian, komite audit itu juga diwajibkan untuk melaporkan aktivitasnya kepada Dewan Komisaris secara rutin atau berkala minimal sekali dalam kurun waktu 3 bulan. Melakukan audit khusus. Piagam audit memungkinkan pendelegasian audit ke organisasi eksternal melalui surat perikatan. Surat perikatan mencakup semua poin yang diuraikan dalam piagam audit, independensi auditor, bukti kesepakatan untuk syarat dan ketentuan, dan yang terakhir disetujui pada ruang lingkup dengan tanggal penyelesaian. Setelah memiliki kewenangan, saatnya untuk merencanakan semua yang akan auditor lakukan dalam audit. Metode yang sangat baik untuk menentukan ruang lingkup adalah dengan memulai diskusi dengan menanyakan pertanyaan meliputi 6 bidang berikut. Yang pertama yaitu pengelolaan. Biasanya dalam pengelolaan ditanyakan pertanyaan apa aturan dan tujuan bisnisnya, apakah manajemen secara formal mengadopsi standar yang harus diikuti, dan seputar pengelolaan. Yang kedua yaitu pada bidang data. Bidang data biasanya pertanyaan meliputi data apa yang terlibat, apa ini data pelanggan, data teknik, atau data keuangan, dan pertanyaan-pertanyaan lain seputar data. Selanjutnya itu penggunaan yang dimaksud dalam workflow. Dalam bidang ini, pertanyaan-pertanyaan biasanya yaitu mengenai alur kerja, bagaimana data ini digunakan, untuk apa ini, untuk operasi manual atau bukan. Lalu yaitu bidang platform teknologi. Pada bidang ini biasanya pertanyaan-pertanyaan yaitu seputar dengan teknologi. Contohnya, apakah data ini dikontrol dalam program komputer, di lemari arsip, atau ditransmisikan secara nirkabel di ponsel. Lalu yaitu pada bidang fasilitas. Pada bidang fasilitas dipertanyakan seputar fasilitas seperti di mana pekerjaan akan diselesaikan, apakah sistem utama terletak di tempat lain atau di sini, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu bidang orang yang terlibat. Pada bidang ini ditanyakan mengenai dengan siapa auditor akan bekerja di sisi klien, siapa orang-orang di pihak audit, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu memahami ragam audit. Setiap audit sebenarnya adalah proyek individu yang terkait dengan program audit
yang sedang berlangsung. Sebagai auditor sistem informasi, mungkin akan diminta untuk melakukan berbagai audit, diantaranya yaitu 1. Produk atau layanan, meliputi efisiensi, efektivitas, pengendalian, dan biaya siklus hidup. Lalu yang kedua, proses, yaitu metode atau hasil. Yang ketiga, kontrol umum, yaitu pencegahan, detektif, atau korektif. Yang keempat, sistem, yaitu desain atau konfigurasi. Dan yang terakhir adalah rencana organisasi, meliputi tujuan sekarang dan masa depan. Berarti itu pengetahuan tentang bisnis. Auditor perlu mempertimbangkan dampak audit terhadap operasi bisnis untuk mendapatkan pemahaman tentang bisnis, tujuan, dan potensi ke dalam audit. Oleh itu, diperlukan beberapa pertanyaan untuk mengetahui tentang bisnis itu sendiri. Contohnya ialah apa siklus bisnisnya, apa siklus pelaporan, apakah terjadi pada 30 September atau 31 Desember, apa proses bisnis penting yang diperlukan untuk kelangsungan hidup, apakah laporan tersedia dari audit sebelumnya, dan hal-hal mengenai bisnis. Selanjutnya yaitu tujuan strategis. Tujuan strategis eksekutif puncak menetapkan strategi dengan definisi pendukung. Strategi ini menentukan apa yang akan dilakukan bisnis selama 3-5 tahun ke depan. Untuk mengetahui tujuan strategis, maka akan ditanyakan hal-hal seperti apa arah dan struktur ke depan, apa rencana organisasi untuk mengintegrasikan sistem informasi, apa tujuan bisnis yang diharapkan sistem informasi dapat dipenuhi, dan apakah rencana strategis 2-3 tahun ke depan. Lalu yaitu tujuan keuangan. Bisnis menggunakan pendekatan portofolio untuk mengelola investasi, menjaga pengembalian tertinggi, dan membuang yang berkinerja buruk. Untuk mengetahui tujuan keuangan, maka diajukan pertanyaan seperti bagaimana aset dikelola, bagaimana biaya dialokasikan ke departemen dan proyek, bagaimana proses anggaran dan perkiraannya, apa tujuan pelaporan keuangan, apakah klien memerlukan audit terintegrasi untuk pelaporan SOX, dan hal lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tujuan operasional untuk pengendalian internal. Kegiatan operasional fokus pada menjelaskan bisnis dalam periode anggaran rentang waktu 12 hingga 14 bulan. Fokusnya apa yang harus dilakukan hari ini dan tahun ini. Untuk itu diajukan beberapa pertanyaan seperti haruskah ada kebijakan atau prosedur yang diuji, apakah ini akan menjadi audit administrasi, bagaimana administrasi sistem dikelola, bagaimana metrik kinerja dikelola, apa metode yang digunakan untuk perencanaan kapasitas, dan lain hal sebagainya seputar operasional. Selanjutnya itu mengidentifikasi batasan cakupan. Setiap auditor SI harus memberikan detail ketika batasan signifikan ditempatkan pada ruang lingkup audit. Perlu meninjau tujuan audit dan strategi risiko untuk menentukan apakah audit masih memungkinkan dan memenuhi tujuan. Laporan audit harus menjelaskan batasan spesifik dan dampaknya terhadap audit. Di sini merupakan contoh pembatasan. Yang pertama adalah manajemen menempatkan batasan tidak semestinya pada penggunaan bukti atau membatasi prosedur audit. Lalu, ketidakmampuan untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk alasan apapun. Kemudian, kurangnya sumber daya atau kurangnya waktu yang cukup. Yang terakhir, prosedur audit yang tidak efektif. Itu merupakan contoh-contoh dari pembatasan. Selanjutnya itu mengumpulkan persyaratan audit terperinci. Setiap audit harus memiliki seperangkat persyaratan dan tujuan untuk mendukung program yang sedang berjalan. Berikut merupakan persyaratan kepatuhan tugas dalam rangkaian audit. Yang pertama yaitu tugas klien, menetapkan ruang lingkup, menentukan tujuan audit, memberikan akses kepada auditi dan sumber daya, dan terakhir menentukan struktur laporan dan persyaratan kerahasiaan. Lalu selanjutnya itu tugas auditi, yaitu mengkonfirmasikan tujuan dalam ruang lingkup, mengidentifikasi faktor penentu keberhasilan dan ukuran kinerja, mengidentifikasi peran dan tanggung jawab personel, menyediakan akses ke informasi,
personel, lokasi, dan sistem yang relevan dengan audit. Selanjutnya, memberikan akses ke hasil audit sebelumnya atau berkomunikasi dengan auditor sebelumnya jika perlu. Kemudian menentukan jalur pelaporan untuk manajemen senior, dan yang terakhir membuat penegasan kontrol dan efektivitas independen dari auditor. Lalu yang terakhir yaitu tugas auditor. Tugas auditor meliputi merencanakan setiap audit untuk mencapai tugas spesifik yang diperlukan untuk kepatuhan tahunan. Selanjutnya, identifikasi standar spesifik yang digunakan untuk audit. Lalu, menggunakan strategi audit berbasis resiko, mengidentifikasi persyaratan khusus tentang kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan, mengidentifikasi prosedur spesifik yang akan digunakan untuk audit, dan semua itu harus tertulis. Lalu, mendokumentasikan bagaimana prosedur audit dikaitkan dengan tujuan audit tertentu. Kemudian, membuat daftar bukti yang diperlukan untuk mereview untuk mempersiapkan temuan audit. Kemudian, membuat rencana proyek tertulis dan mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, termasuk orang, area akses, perangkat keras, dan perangkat lunak. Setelah mengetahui tugas-tugas dari klien, auditi, dan auditor, maka harus ditekankan juga penjadwalan harus disepakati bersama agar tidak adanya kejutan. Permintaan yang terburu-buru atau kejutan cenderung merusak hubungan daripada membangun kepercayaan. Hal tersebut membuat auditor curiga. Kemudian, auditor perlu memahami sifat sistem yang diinginkan klien untuk diaudit. Penting untuk meninjau kapabilitas setiap anggota tim audit. Kemudian, rencana audit dapat berubah tergantung pada apakah klien menggunakan desain sistem terpusat atau terdistribusi. Auditor perlu menunjukkan kehati-hatian dalam perencanaan dan pelaksanaan. Di sini terdapat 3 definisi kehati-hatian. Yang pertama yaitu perawatan dasar, didefinisikan sebagai kebutuhan minimal untuk mempertahankan hidup tanpa kelalaian. Yang kedua, perawatan biasa, didefinisikan sebagai kebutuhan dasar dan memberikan tingkat perawatan yang biasa rata-rata jika tidak ada kelalaian. Dan yang terakhir yaitu perawatan luar biasa, didefinisikan sebagai sesuatu yang secara dramatis di atas atau di luar apa yang ditawarkan normal atau yang akan timbul oleh suatu situasi. Selanjutnya yaitu menggunakan pendekatan sistematis untuk perencanaan. Setiap audit menggunakan pendekatan sistematis untuk menguji sampel bukti guna mengukur kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan. Tujuan audit tingkat dasar yaitu 1. Menguji implementasi pengendalian untuk melihat apakah auditi telah menerapkan pengamanan yang memadai. Dan yang kedua itu untuk mematuhi persyaratan hukum yang menentukan prosedur yang diperlukan agar tetap legal. Apabila menemukan kontrol yang hilang atau tidak adanya persyaratan hukum yang didokumentasikan secara resmi, auditor dapat menggunakan metode khusus yang disebut teknik proses. Tujuan dari teknik proses ada 2, yaitu memandu siklus berulang perbaikan konstan untuk suatu proses atau sistem. Yang kedua digunakan untuk mengidentifikasi item tindakan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan yang tidak jelas. Terdapat 4 langkah dasar teknik proses Stewart. 4 langkah dasar itu yaitu ada plan, do, check, and act. Plan atau rencana yaitu biasanya mempertanyakan seputar rencana, seperti apakah ada rencana atau metode, apakah manajemen menyampaikan pentingnya tujuan ini dengan mensponsori kebijakan, dan lain sebagainya. Lalu do yaitu melakukan. Sekarang auditor sudah melihat rencana, prosedur atau metode dari
plan sebelumnya. Maka auditor dapat menanyakan apakah hasil pekerjaan sesuai dengan rencana mereka, lalu memeriksa. Biasanya di tahap pemeriksaan ini ada ditanyakan seputar apakah ada yang memantau proses tersebut, apakah ada pemeriksaan kendali mutu atau tinjauan sejawat yang digunakan. Intinya pada ini untuk memeriksa proses yang sudah berlangsung. Lalu yang keempat, yang terakhir, yaitu act atau bertindak. Terkadang terdapat perbedaan antara apa yang diharapkan dalam rencana dan hasil aktual. Maka langkah act atau bertindak mengacu menganalisis perbedaan dan kemudian mengambil tindakan untuk menyesuaikan proses sehingga masalah dapat diperbaiki. Selanjutnya yaitu membandingkan tradisional audit dengan assessment dan self-assessment. Audit dapat bekerja untuk meningkatkan skor audit dengan menggunakan teknik penilaian dan dengan melalui beberapa teknik. Yang pertama yaitu traditional audit. Pada traditional audit mempekerjakan keterampilan formal auditor dan profesional. Yang kedua, auditor mengelola audit melalui seluruh proses audit dan memberikan opini akhir. Yang ketiga, audit digunakan untuk mengukur klaim auditi terhadap standar referensi. Yang selanjutnya, hasil audit dapat digunakan untuk perizinan, regulasi, dan pelaporan eksternal. Jika assessment, mempekerjakan auditor profesional untuk bekerja dengan auditi. Penilaian adalah sarana yang sangat baik untuk pelatihan kesadaran. Lalu hasil penilaian tetap bersifat internal organisasi dan tidak memenuhi syarat untuk digunakan dalam lisensi regulasi. Sedangkan control self-assessment, penilaian ini dilakukan oleh auditi. Auditor menjadi fasilitator untuk membantu memandu upaya klien menuju perbaikan diri. Auditi menggunakan CSA untuk mengukur kemajuan. CSA atau Control Self-Assessment dapat digunakan untuk mengidentifikasi area yang berisiko tinggi dan mungkin memerlukan tinjauan yang lebih mendetail nantinya. Selanjutnya pembahasan tentang melakukan penilaian risiko audit. Apa sih risk assessment itu? Risk assessment atau penilaian risiko adalah metode yang sistematis untuk menentukan apakah suatu organisasi itu memiliki risiko yang dapat diterima atau tidak. Nah, penilaian risiko ini menjadi inti dari setiap audit yang dijalankan sebagai dasar dari prosedur-prosedur yang akan dilakukan dalam audit. Jadi, penilaian risiko ini yang nantinya akan menjadi dasar dari prosedur-prosedur atau ketentuan dan ketetapan yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu terdapat risiko inheren. Risiko inheren ini adalah risiko yang alami atau risiko bawaan yang selalu ada. Misalnya, contoh kasus pencurian. Kasus pencurian ini biasanya ada pada barang-barang yang memiliki nilai tinggi. Jadi, ini merupakan risiko inheren, dibawaan dari barang itu sendiri. Yang kedua, yaitu risiko deteksi. Risiko deteksi adalah risiko di mana auditor tidak akan dapat mendeteksi apa yang dicari. Akan sangat buruk untuk melaporkan tidak adanya hasil negatif ketika kondisi material atau kesalahan itu benar-benar ada. Jadi risiko deteksi ini sudah bisa menemukan di mana letak kesalahannya, padahal hasil audit itu sudah menjelaskan bahwa terdapat masalah. Nah, risiko deteksi ini dibagi menjadi dua, yaitu risiko sampling dan risiko non-sampling. Risiko sampling adalah risiko di mana auditor akan menerima secara tidak benar atau secara keliru menolak hasil sampel audit atau menolak bukti. Sedangkan risiko non-sampling adalah di mana risiko audit akan gagal mendeteksi suatu kondisi karena tidak menerapkan prosedur yang tepat.
atau menggunakan prosedur-prosedur yang tidak sesuai dengan tujuan audit atau kesalahan deteksi. Dan yang ketiga yaitu terdapat risiko control atau risk control. Risiko kontrol ini merupakan risiko yang dimana auditor dapat kehilangan kendalinya. Kesalahan dapat terjadi atau kesalahan juga mungkin tidak dapat diperbaiki secara tepat waktu. Oleh karena itu, bila kebijakan dan prosedur tidak berjalan dengan baik dan efektif, maka auditor akan melakukan penilaian dengan risiko pengendalian ini. Saya akan membahas menentukan apakah audit itu mungkin untuk dilakukan. Seorang auditor yang baik akan menetapkan prioritas adalah tanggung jawab. Oleh karena itu, jika seorang auditor tidak dapat menjalankan fungsi audit yang diperlukan, akan menjadi suatu masalah. Hal ini dikarenakan audit yang tanpa bukti berarti tidak akan berguna. Untuk menentukan apakah suatu audit itu mungkin, yang pertama yaitu mengidentifikasi strategi manajemen risiko. Yang pertama yaitu aset exposure yang perlu dilindungi. Kedua, ancaman terhadap aset. Yang ketiga, mengidentifikasi sumber internal dan eksternal untuk ancaman. Dan yang keempat yaitu masalah keamanan yang perlu ditangani. Poin yang kedua yaitu menentukan kelayakan audit. Audit yang baik bergantung pada informasi yang cukup, serta membangun kerjasama yang baik dengan audite. Audite itu sendiri merupakan organisasi atau perusahaan yang sedang dilakukan audit. Selanjutnya adalah melakukan audit. Untuk dapat melakukan audit yang sebenarnya, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita harus memastikan kita sudah memilih staf yang sesuai. Yang kedua, pastikan kontrol kualitas audit. Yang ketiga, tentukan komunikasi dengan auditi. Auditi adalah orang yang diaudit. Yang keempat, kumpulkan data yang tepat. Dan yang kelima, tinjau kontrol yang sudah ada. Selanjutnya, untuk memilih tim audit, kita perlu untuk merekrut personel-personel lainnya. Dengan merekrut personel-personel lainnya, kita dapat menentukan struktur organisasi audit. Lalu setelah kita menyusun struktur organisasi audit, kita perlu untuk membuat rencana sumber daya personil yang mengidentifikasi fungsi dan keahliannya masing-masing. Karena setiap personil yang terlibat tentu mempunyai peran dan kualifikasi kemampuannya masing-masing. Dan selanjutnya, perlu diketahui bahwa setiap orang dengan kemampuannya masing-masing tersebut tentu harus dijamin kualitas kemampuannya dengan cara membuat rencana pelatihan staf audit. Pelatihan staf audit tersebut dapat dilakukan setengah tahun sebelum audit atau kapanpun asalkan sebelum audit dimulai. Selanjutnya, mengenai kompetensi dan evaluasi auditor. Kita sebagai auditor berperan sebagai manajer proyek sekaligus penanggung jawab tingkat eksekutif untuk penilaian. Sebagai manajer proyek, tentu kita auditor harus memiliki skill untuk memanage orang lain. Tidak hanya kemampuan teknis. Oleh karena itu, sebagai manajer proyek auditor harus dapat mengelola proses evaluasi, melakukan penilaian, dan juga sekaligus memberikan rekomendasi formal kepada auditi. Lalu, pada tabel tersebut dapat Anda lihat bahwa terdapat perbedaan standar untuk pemimpin tim audit, auditor kompeten, dan juga ahli teknis. Jika seseorang ingin mengakui dirinya sebagai auditor sistem informasi, maka harus memenuhi standar ISO. Dalam tabel ini diberikan contohnya. Contohnya adalah standar minimal untuk pemimpin tim audit harus memiliki pengalaman setidaknya dalam 3 audit lengkap. Lalu, pemimpin tim audit juga harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi yang efektif dan juga mampu bernegosiasi. Selanjutnya,
kesamaan antara pemimpin tim audit dengan ahli teknis, auditor kompeten, beberapa di antaranya di sini disebutkan memiliki pendidikan tingkat menengah dan juga memiliki kerja praktis terkait teknologi informasi atau sistem informasi selama 4 tahun lebih. Lalu perbedaan lainnya, untuk pemimpin tim audit harus berhasil menyelesaikan 5 hari perhatian yang mencakup materi pokok audit dan juga pengalaman dalam keseluruhan proses audit dalam menilai teknologi informasi dan keamanan informasi sebelum mengemban tanggung jawab sebagai auditor. Dan lebih lengkapnya dapat Anda lihat dalam tabel tersebut. Untuk dapat memastikan kita bekerja sama dengan orang yang tepat, dapat menggunakan sebuah matriks keterampilan. Matriks keterampilan menunjukkan bidang pengetahuan, kemahiran, dan pelatihan khusus yang diperlukan untuk memenuhi kegiatan audit yang direncanakan. Tujuan dari matriks keterampilan ini adalah memastikan bahwa tim memiliki orang yang tepat dengan kualifikasi yang tepat untuk mengerjakan tugas yang tepat. Semua harus tepat. Contoh tersebut dapat Anda lihat matriks keterampilan sederhana yang dapat kita contoh. Contohnya adalah di sini tertera Anderson memiliki tugas audit berupa mereview kebijakan-kebijakan yang sudah ada dan record dari PCI dari user yang kita audit. Lalu, Anderson ini sudah melaksanakan pelatihan atau sertifikasi berupa IA, CIA, dan juga CISA. Dan Anderson memiliki pengalaman kerja yang terkait, yaitu sebagai internal auditor. Selanjutnya adalah melakukan kontrol kualitas audit. Sebelum membahas mengenai kontrol kualitas audit lebih jauh, kita perlu untuk mengenal apa itu kualitas. Kualitas adalah kesesuaian dengan spesifikasi. Seberapa sesuai temuan kita dengan standar atau spesifikasi yang sudah ditetapkan. Lalu kualitas itu tercipta dari adanya pencegahan dan juga perencanaan, bukan karena asal penilaian semata. Dan kualitas dapat diukur dengan nilai kegagalan atau ketidaksesuaian juga. Lalu untuk dapat melakukan kontrol kualitas audit, kita perlu mempertimbangkan untuk melakukan hal-hal tersebut. Yang pertama, gunakan metodologi audit. Yang kedua, praktikkan prosedur audit terdahulu yang sebelum-sebelumnya sudah dilakukan. Lalu, ketiga, perhatikan kebutuhan dan juga harapan auditi. Lalu, hormati siklus bisnis dan deadline, pantau pemilihan bukti dan juga pengujian teknis, gunakan survei kepuasan pelanggan untuk menjamin bahwa pekerjaan kita sudah benar dan juga memuaskan. Lalu, tetapkan metrik pengujian bukti teknis audit, ukur rencana audit terhadap kinerja aktual, dan juga jangan lupa untuk menanggapi keluhan auditi. Untuk dapat menghasilkan audit yang bagus, maka kita harus melaksanakan berbagai langkah yang lengkap dan juga berkualitas tinggi agar kita dapat memberikan jaminan kebenaran yang juga tinggi. Selanjutnya adalah mengenai komunikasi dengan auditi. Kita sebagai auditor berperan sebagai mata kedua atau mata ketiga, yaitu kita memperhatikan dan juga meninjau mengenai kondisi yang ada sekarang di organisasi. Dengan temuan-temuan kita tersebut, kita sebagai auditor bertanggung jawab untuk melaporkan temuan tersebut ke manajer ataupun komite audit. Laporan tersebut kita lakukan dengan melaksanakan komunikasi yang efektif, karena jika kita tidak berkomunikasi dengan efektif dengan auditi, maka auditi akan merasa bingung, kecewa, dan bahkan merasa terputus atau jauh dari auditor, yaitu kita. Oleh karena itu, kita perlu untuk menjalin komunikasi yang efektif kepada auditi dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan tujuan layanan dan juga ruang lingkup audit. Yang kedua, menanggapi pernyataan dan keluhan klien. Lalu memahami waktu dan juga penjadwalan audit, mengikuti proses pelaporan yang ada, membuat kesepakatan tentang temuan dengan klien, lalu menerapkan kerahasiaan tentang penilaian audit kepada klien. Poin ini penting karena jangan sampai kita memberitahu parameter-parameter yang kita audit sehingga akan menimbulkan manipulasi atau hasil yang tidak murni. Lalu, yang terakhir adalah
memberikan penanganan untuk penyimpangan atau jika adanya tindakan ilegal. Seperti yang kita ketahui, kesan pertama sangat penting. Kita perlu untuk menjaga bahwa kesan pertama dari klien atau auditi kepada kita baik. Kontak awal dapat dilakukan dengan melalui telepon atau media lainnya ataupun pertemuan langsung yang khusus secara formal. Lalu, sebagai auditor yang cerdas, kita harus berpakaian yang bagus saat kita bertemu dengan auditi atau klien, yaitu sopan, rapi, dan juga terlihat profesional untuk menunjukkan rasa hormat saat bertemu klien atau auditi. Nah, setelah pertemuan awal, barulah auditor boleh berpakaian sedikit lebih santai sesuai dengan keperluan. Misalnya, kita diajak untuk meninjau gudang dan lain-lainnya sehingga bisa berpakaian lebih santai atau tidak seformal saat pertemuan pertama. Lalu, pastikan untuk berkomunikasi dengan perwakilan yang tepat. Jangan salah memilih perwakilan untuk kita ajak komunikasi. Dan bersikap yang ramah dan konfirmasi dengan sopan otoritas kita untuk melaksanakan audit. Auditor yang cerdas pun akan memberikan presentasi awal yang singkat namun padat mengenai jadwal audit, komposisi tim, dan juga daftar keperluan audit. Daftar keperluan audit yang dimaksud beragam, seperti misalnya dokumen atau catatan yang kita perlukan untuk keperluan audit, ataupun ruang kerja yang dapat menunjang kegiatan audit. Kemudian, perlu kita ketahui, cara terbaik untuk menghindari kesalahpahaman adalah dengan membuat atau mempublikasikan jadwal komunikasi. Auditor profesional menerbitkan jadwal komunikasi yang mengidentifikasikan tanggal dan waktu rapat, pembuat pembaruan kemajuan, laporan, dan sebagainya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menerbitkan jadwal komunikasi ini adalah yang pertama, identifikasi terlebih dahulu stakeholder yang terlibat. Apa itu stakeholder? Stakeholder yang dimaksud di sini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam audit ini. Bisa jadi dari sisi tim audit, anggota tim audit, maupun manajer dari klien ataupun auditi. Pastikan bahwa setiap peran tersebut, setiap stakeholder tersebut menerima jadwal komunikasi yang tepat sasaran. Dan yang kedua adalah persyaratan komunikasi. Pastikan bahwa kita telah memahami persyaratan dari setiap stakeholder dalam menerima komunikasi dari kita. Lalu yang ketiga adalah isi pesan. Perhatikan jenis pesan yang paling tepat untuk setiap penerima yang kita tujukan. Bisa jadi kita sampaikan isi pesan ini dengan melalui email, telepon, atau form dokumen formal lainnya. Lalu yang keempat adalah persyaratan kerahasiaan. Persyaratan kerahasiaan di sini adalah auditor yang baik harus dapat menjaga kerahasiaan informasi yang sensitif. Jangan sampai kita menaruh kerahasiaan yang sensitif tersebut dalam resiko yang tinggi, sehingga dapat diakses oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Lalu yang kelima adalah teknologi komunikasi. Kita harus paham betul teknologi apa yang dapat kita gunakan agar dapat menyampaikan komunikasi ini dengan baik. Lalu yang keenam adalah proses pengaduan. Pengaduan sangatlah penting bagi auditor seperti kita agar kita dapat mengetahui keluhan-keluhan dan aduan terlebih dahulu sebelum dilanjut ke level manajemen yang lebih tinggi. Dengan keluhan-keluhan tersebut kita dapat mengumpulkan data. Oleh karena itu kita harus menyikapi pengaduan yang ada dengan bijaksana dan juga sopan. Langkah selanjutnya yaitu mengumpulkan data dengan teknik-teknik tertentu. Auditor perlu menentukan bagaimana data dikumpulkan sebagai bukti untuk mendukung laporan audit. Auditor yang cerdas menggunakan kombinasi teknik pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama, dengan melakukan pengamatan staf, yaitu mengamati cara kerja staf-staf yang terlibat dalam audit ini, dalam artian auditi. Yang kedua adalah dengan melakukan survei. Cara ini tidak terlalu direkomendasikan atau dinilai buruk karena seringkali jawaban dari survei ini tidak konsisten, diakibatkan responden menjawab dengan tidak serius atau hanya menjawab jawaban yang ingin didengar oleh auditor, sehingga dianggap tidak konsisten dan reliable.
Dan yang ketiga adalah dengan mereview dokumen, yaitu meninjau dokumen-dokumen yang dimiliki oleh auditi dengan benar dan detail. Yang keempat adalah dengan melakukan wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden yang ingin kita wawancara. Yang kelima adalah workshop. Workshop ini dilakukan jika kita memiliki rancangan yang jelas mengenai apa yang ingin disampaikan dan juga ingin dibahas. Dan yang keenam adalah dengan menggunakan Computer Assisted Audit Tools. Dan yang ketujuh dengan menggunakan pengujian dan analisis teknis. Teknik yang ketujuh ini digunakan bila kita memiliki poin audit yang membutuhkan analisis dari ahli teknis dengan lebih profesional. Karena teknis akan lebih jelas dianalisis atau diaudit oleh pihak yang bersangkutan atau memiliki keterampilan di bidang teknis, yaitu ahli teknis. Berikutnya, langkah pertama yang dilakukan saat kita audit adalah dengan mereview dokumen. Tujuan dari review dokumen atau tinjauan dokumen ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang informasi yang tersedia untuk membantu proses audit. Auditor yang baik akan membuat banyak catatan selama penelusuran dan akan menindaklanjut dengan pertanyaan. Topik-topik yang biasanya diperhatikan tersebut antara lain sistem hardware atau perangkat keras, ragam sistem operasi, software, manajemen database dan utilitas lainnya, sistem kontrol keamanan, dokumen yang relevan, peran personel organisasi, hubungan antara TI dengan hubungan dengan desain bisnis, dan yang terakhir adalah otorisasi transaksi. Kemudian adalah dengan memperhatikan atau memahami hierarki pengendalian internal. Terdapat dua masalah mendasar tentang pengendalian internal. Masalah pertama yaitu manajemen seringkali tidak dilibatkan dalam kontrol. Manajemen yang dimaksud di sini adalah beberapa eksekutif yang seharusnya dilibatkan tetapi nyatanya tidak dilibatkan dalam kontrol internal tersebut. Dan masalah kedua adalah bagaimana kontrol diterapkan menentukan tingkat jaminan, sehingga apabila kontrol internalnya buruk maka jaminan akan keberhasilannya pun rendah. Lalu, terdapat 4 jenis kontrol sistem informasi. Yang pertama adalah kontrol umum. Kontrol umum adalah kontrol yang mempengaruhi seluruh area bisnis. Yang kedua adalah kontrol pervasif. Kontrol yang menentukan arah dan perilaku yang diperlukan agar teknologi dapat berfungsi dengan baik. Dan yang ketiga adalah kontrol terperinci. Kontrol yang mengacu pada langkah-langkah tertentu yang harus dilakukan. Lalu yang keempat adalah kontrol aplikasi, kontrol yang menentukan integritas aplikasi dan juga data yang bersangkutan. Berikutnya adalah dengan meninjau kontrol yang ada. Auditor dapat memperoleh informasi tentang kontrol yang ada dengan meninjau kebijakan dan juga prosedur, dan kemudian mewawancarai pihak-pihak yang berkaitan, yaitu bisa manajer ataupun personel kunci lainnya. Terdapat 3 kategori kontrol internal, yaitu yang pertama adalah detektif, di mana kita mencari masalah untuk dijadikan informasi. Lalu yang kedua adalah pencegahan, yaitu mencegah masalah yang sudah ditemukan. Yang ketiga adalah memperbaiki masalah yang ada, yaitu disebut dengan perbaikan. Implementasi dari kontrol internal ini memiliki beberapa metode, yaitu 3. Yang pertama adalah administratif dengan menggunakan dokumen dan prosedur tertulis. Yang kedua adalah fisik, dan yang ketiga adalah teknis. Kemudian, apakah kalian penasaran dengan rahasia kontrol yang kuat? Kontrol yang kuat memiliki rahasia, yaitu dengan menerapkan 9 lapisan, yaitu fungsi detektif, pencegahan, dan korektif yang sebelumnya tadi saya jelaskan, yang masing-masing menggunakan metode administratif, fisik, dan juga teknis 3x3, jadi 9 lapisan. Oleh karena itu, kontrol yang kuat memiliki kontrol detektif ganda, kontrol pencegahan ganda, dan juga kontrol kolektif ganda. Sedangkan kontrol yang lemah adalah bersifat dangkal, memiliki kontrol yang minimal, dan juga implementasi yang terbatas. Sedangkan yang disebut dengan tidak adanya kontrol adalah kurangnya kemampuan detektif dan juga kegagalan pemerintahan. Lalu, kita perlu untuk mempersiapkan rencana audit.
Sebagai auditor, Anda diminta untuk menyiapkan kumpulan dokumentasi audit secara menyeluruh di setiap awal audit. Auditor harus dapat memberikan konsistensi terhadap auditnya. Dokumentasi harus mencakup catatan kerja Anda sebagai auditor dan juga bukti yang diperlukan untuk melakukan audit ulang di masa yang akan datang. Auditor harus mempersiapkan catatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut, yaitu siapa yang terlibat, apa yang diaudit, kapan itu terjadi, di mana itu terjadi, kenapa, dalam artian tujuan audit, dan bagaimana rencana dan prosedur audit dilaksanakan. Kemudian, kita perlu untuk menugaskan pekerjaan kepada tim audit. Tentunya, tim audit itu terdiri dari beberapa jenis kelompok orang, mulai dari auditor yang berpengalaman, maupun auditor yang pemula dalam pelatihan, dan juga pakar teknis yang dapat membimbing tim untuk melalui kompleksitas-kompleksitas sistem yang akan kita audit. Berikut merupakan ilustrasi dari pembagian tanggung jawab kerja anggota tim audit. Di sini contohnya, tugas untuk memanage tim audit dilakukan oleh ketua auditor dan juga auditor. Lalu, yang mengkomunikasikan masalah kepada klien atau auditi adalah ketua auditor, sedangkan jika berkaitan dengan fasilitas akses untuk orang-orang dan juga kepada sumber daya atau resource itu dilakukan oleh guide dan seterusnya. Selanjutnya, kita perlu untuk mempersiapkan dokumen kerja. Dokumen kerja yang dimaksud adalah dokumen kerja auditor yang dapat memberikan peta jalan kegiatan yang harus dilakukan dan catatan sejarah pekerjaan yang diselesaikan. Pemimpin tim audit bertanggung jawab agar kertas kerja ditinjau untuk pengendalian kualitas. Lalu bagaimana isi list dari dokumen kerja? Berikut kami tampilkan contoh isi dari dokumen kerja, yaitu adalah tujuan audit, kriteria audit dan dokumen referensi, ruang lingkup audit, rencana pemilihan sampel bukti, waktu dan durasi yang diharapkan, peran dan tanggung jawab, identifikasi perwakilan audit, bahasa kerja dan pelaporan, hingga pada tindak lanjut audit. Dan terakhir yaitu untuk melakukan kegiatan audit on-site atau pada tempatnya. Auditi dan klien harus merasa terlibat dan nyaman selama audit. Pertemuan pembukaan harus direncanakan dengan baik, seperti yang tadi sudah disampaikan di awal. Agenda harus didistribusikan terlebih dahulu dalam surat bersama dengan email kepada semua pihak yang terlibat, seperti yang tadi disampaikan mengenai jadwal komunikasi dan juga hal-hal lainnya. Sebaiknya, orang yang bertanggung jawab atas fungsi yang diaudit hadir dalam pertemuan pembukaan. Berikut kami tampilkan contoh agenda dari kegiatan audit pada tempat tersebut, yang terdiri dari konfirmasi tujuan rencana audit, identifikasi otoritas, memberikan ringkasan singkat, jadwal komunikasi, dan juga memberikan kesempatan kepada auditi untuk mengajukan pertanyaan. Mengumpulkan bukti audit. Setiap auditor yang baik memahami perlunya mengumpulkan bukti nyata dan handal. Audit SI berpusat pada pengumpulan dan peninjauan bukti yang benar. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai pengumpulan bukti audit. Untuk membuktikan suatu poin, tentunya harus disertai dengan bukti, karena sebuah bukti akan menentukan diterima atau tidaknya suatu hal. Seorang auditor tidak dapat memberikan pernyataan jika tidak disertai dengan bukti. Tidak ada bukti berarti tidak adanya kebenaran. Memahami jenis bukti. Terdapat dua jenis bukti, yaitu bukti langsung dan bukti tidak langsung. Bukti langsung atau direct evidence membuktikan adanya fakta tanpa dugaan. Dugaan ialah ketika auditor menggambarkan sebuah proposisi yang logis dan masuk akal dari proposisi lain yang seharusnya benar. Kesaksian yang tidak diubah dari seorang saksi mata dan dokumen tertulis juga merupakan bukti langsung. Sedangkan bukti tidak langsung atau indirect evidence, jenis ini menggunakan hipotesis tanpa adanya bukti langsung untuk membuat klaim dari dugaan. Bukti tidak langsung didasarkan pada rantai keadaan yang mengarah ke klaim.
Tujuannya untuk membuktikan ada atau tidaknya fakta tertentu. Bukti tidak langsung juga dikenal sebagai circumstantial evidence. Penggunaan bukti langsung atau direct evidence lebih disukai daripada bukti tidak langsung. Bukti tidak langsung menunjukkan hasil yang rendah karena sifat subjektifnya. Memilih sampel audit. Sampel audit dipilih guna mengumpulkan bukti yang representatif untuk uji kepatuhan atau uji substantif. Teknik pemilihan harus mempertimbangkan mana yang akan memberikan bukti paling relevan. Didukung oleh prosedur analitis yang tepat. Terdapat dua jenis audit dasar yang dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan saat memilih sampel audit, yaitu statistik dan non-statistik. Proses seleksi dilakukan dengan hati-hati agar tidak salah menarik kesimpulan dari sampel yang salah. Hal tersebut disebut sebagai risiko pengambilan sampel atau sampling risk. Pengambilan sampel. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat dua jenis pengambilan sampel untuk memenuhi kebutuhan saat memilih sampel audit, yaitu statistik dan non-statistik. Pengambilan sampel statistik atau statistical sampling menggunakan teknik matematika dengan hasil yang dapat diukur secara matematis. Biasanya disajikan dengan persentase. Tujuannya untuk mendapatkan representasi yang objektif. Sampel dipilih berdasarkan proses matematika yang objektif. Contoh dari pengambilan sampel statistik yaitu random sampling, cell sampling, dan fixed interval sampling. Sedangkan pengambilan sampel non-statistik atau non-statistical sampling didasarkan pada penilaian auditor. Auditor menentukan ukuran sampel, metode, dan jumlah item yang akan dianalisis. Contoh dari pengambilan sampel non-statistik yaitu haphazard sampling. Untuk mengenali bukti khas audit SI, auditor harus menilai kualitas dan kuantitas bukti. Bukti dapat ditemukan melalui pengamatan auditor dengan meninjau dokumentasi internal, menggunakan CAAT, atau dengan korespondensi dan notulen rapat. Contoh bukti audit yaitu bukti dokumenter yang dapat mencakup catatan transaksi bisnis, tanda terima, faktur, dan log. Yang kedua, ekstraksi data yang menggunakan alat otomatis untuk mengenali detail dari file. Yang ketiga, audit claims merupakan representasi yang dibuat dalam pernyataan lisan atau tertulis. Yang keempat, analisis perencanaan, kebijakan, prosedur, dan diagram alur atau flowchart. Yang kelima, hasil uji penyesuaian dan audit substantif. Lalu yang terakhir, pengamatan auditor atas pekerjaan auditi atau kinerja ulang dari proses yang dipilih. Menggunakan Computer Assisted Audit Tools. Computer Assisted Audit Tools atau CAAT sangat penting untuk mengumpulkan bukti selama audit SI. Alat ini mampu menjalankan berbagai uji penyesuaian dan uji substantif yang hampir tidak mungkin dilakukan secara manual. Alat khusus ini dapat mencakup utilitas audit multifungsi yang dapat menganalisis log, melakukan uji kerentanan, atau memverifikasi penerapan kepatuhan dalam konfigurasi sistem. Memahami teknik dan batasan CAAT. Jenis alat dan teknik. Alat evaluasi host untuk membaca pengaturan konfigurasi sistem dan mengevaluasi host untuk kerentanan yang diketahui. Lalu traffic jaringan dan analisis protokol menggunakan sniffer, mapping dan tracing tools yang menggunakan pendekatan tracer bulat untuk mengikuti proses melalui aplikasi perangkat lunak menggunakan data pengujian. Lalu menguji konfigurasi perangkat lunak aplikasi tertentu seperti database SQL. Lisensi perangkat lunak dihitung di seluruh jaringan dan menguji kesesuaian password pada login akun user dan script khusus. Kekhawatiran atas penggunaan atau tidak digunakannya CAAT. Yang pertama, tingkat pengetahuan komputer dan pengalaman yang dimiliki auditor. Lalu tingkat risiko dan kompleksitas lingkungan audit, lalu batasan waktu dan biaya,
persyaratan pelatihan khusus, kecepatan, efisiensi, keakuratan dibandingkan operasi manual, lalu memerlukan auditing online secara berkelanjutan, dan terakhir keamanan data yang diekstrak oleh CAAT. Selanjutnya menggunakan CAAT untuk continuous online audit. Terdapat 6 CAAT method. Yang pertama, online event monitor. Merupakan alat otomatis yang dirancang untuk membaca dan menghubungkan log sistem atau log transaksi atas nama auditor. Contohnya membaca event log dan virus scanner. Yang kedua, embedded program audit hooks. Teknik ini akan menandai transaksi yang dipilih untuk diperiksa. Selanjutnya, continuous and intermittent simulation atau CIS audit. Teknik ini mengaudit setiap transaksi yang memenuhi kriteria yang telah dipilih sebelumnya, menunggu transaksi yang memenuhi kriteria audit berikutnya. Yang keempat, snapshot audit, yaitu menyusun urutan pengambilan data menjadi jejak audit. Yang kelima, embedded audit module atau IEM, memproses transaksi dummy bersama dengan transaksi langsung yang asli. Yang terakhir, sistem control audit review file with embedded audit modules atau SCARF IEM, program audit tingkat sistem yang digunakan untuk memantau beberapa IEM di dalam perangkat lunak aplikasi. CAAT memudahkan auditor dengan bekerja secara otomatis melakukan tugas yang berulang dan detail. Selanjutnya, memahami electronic discovery. Standar hukum untuk penemuan elektronik disebut sebagai e-discovery. Aturan-aturan dibuat untuk membantu auditor dan penyelidik dengan mewajibkan pemilik catatan elektronik untuk mengungkapkan keberadaan dan menyediakan data dalam format yang sederhana dan mudah dibaca atau tidak disandikan. Di bawah peraturan e-discovery, pihak yang memiliki data diwajibkan untuk melakukan konversi dan menyatakan bahwa konten tersebut benar dan lengkap dalam merepresentasikan kontennya. Sederhananya, pemilik data tidak lagi diizinkan menggunakan kode yang tidak dapat dipahami atau rahasia untuk merahasiakan isi database dari penyidik. Dua pihak yang diakui oleh hukum yaitu pihak penyedia dan pihak penerima. Selanjutnya, penilaian bukti. Semua bukti dinilai berdasarkan 4 kriteria, yaitu yang pertama relevansi material. Bukti dengan relevansi material mempengaruhi keputusan. Bukti yang relevan secara material menunjukkan fakta yang akan membantu dalam menentukan bahwa tindakan tertentu kemungkinan besar lebih atau kurang. Yang kedua, bukti objektivitas. Objektivitas bukti mengacu pada kemampuannya untuk diterima dan dipahami dengan sangat sedikit penilaian yang diperlukan. Semakin banyak pertimbangan yang diperlukan, semakin kurang objektif bukti yang ada. Yang ketiga, kompetensi penyedia bukti. Bukti yang diberikan oleh seseorang dengan keterlibatan secara langsung merupakan hal yang sangat istimewa. Sumber pengetahuan orang tersebut akan mempengaruhi nilai bukti dan akurasi. Yang keempat, bukti independen. Independensi bukti mirip dengan independensi auditor, artinya penyedia tidak boleh mendapatkan keuntungan atau kerugian dengan memberikan bukti tersebut. Contoh penilaian bukti. Berikut ini merupakan contoh penilaian bukti berdasarkan 4 kriteria penilaian dengan kategori bukti yang buruk, bukti yang baik, dan bukti terbaik. Selanjutnya, timing of evidence. Faktor tambahan yang perlu dipertimbangkan sehubungan dengan bukti adalah waktu. Timing of evidence menunjukkan apakah bukti dapat diterima tepat waktu saat dibutuhkan. Evidence life cycle. Bukti akan melewati 8 fase siklus hidup yang diperlukan dalam setiap audit. 8 fase tersebut yaitu yang pertama identifikasi, kedua pengumpulan, ketiga penyimpanan, keempat awal pemeliharaan storage, yang kelima analisis, lalu pemeliharaan storage setelah analisis, ketujuh presentasi, yang terakhir kembali ke pemilik.
Seluruh fase evidence life cycle disebut sebagai chain of custody. Selanjutnya, saya akan membahas tentang melakukan pengujian bukti audit. Yang pertama yaitu pengujian kepatuhan. Pengujian kepatuhan ini bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya sesuatu. Pengujian kepatuhan mencakup verifikasi bahwa kebijakan dan prosedur telah diterapkan, dan pemeriksaan bahwa hak akses pengguna, prosedur kontrol, perubahan program, dan log audit sistem telah ditetapkan. Pengujian kepatuhan ini didasarkan pada salah satu dari beberapa jenis sampel audit berikut ini. Yang pertama yaitu atribut sampling. Atribut sampling sendiri yaitu umumnya populer dalam pengujian kepatuhan. Jadi atribut sampling ini sering digunakan dalam proses pengujian kepatuhan. Di dalam pengujian kepatuhan, tujuan dari atribut sampling yaitu untuk pengambilan sampel atribut adalah menentukan apakah suatu atribut ada atau tidak ada di dalam sampel subjek. Yang kedua yaitu stop and go sampling. Stop and go sampling ini digunakan ketika hanya ada sedikit kesalahan yang diharapkan. Oleh karena itu, memungkinkan pengujian yang terjadi tanpa upaya yang berlebihan dalam pengambilan sampel. Jadi ini adalah bentuk pengujian sederhana untuk memperkuat klaim bahwa kesalahan tidak mungkin terjadi di dalam populasi sampel. Jadi stop and go ini biasanya digunakan apabila hasil pengujian itu memiliki keakuratan yang tinggi dan sangat minim kesalahan. Selanjutnya yaitu pengambilan sampel penemuan. Pengambilan sampel penemuan ini biasanya pengambilan sampel 100% digunakan untuk mendeteksi penipuan atau ketika kemungkinan bukti yang ada itu rendah, yaitu digunakan dengan pengambilan sampel penemuan. Dan yang terakhir yaitu presisi atau tingkat kesalahan yang dibutuhkan. Ini merupakan tingkat presisi yang menunjukkan margin kesalahan yang dapat diterima antara sampel audit dan juga jumlah dari total populasi subjek, biasanya dinyatakan dalam persentase. Selanjutnya yaitu pengujian substantif. Pengujian substantif ini mencakup penghitungan yang kompleks untuk memverifikasi saldo akun, melakukan penghitungan fisik, inventaris, atau mengeksekusi transaksi sampel untuk memverifikasi keakuratan dari dokumentasi pendukung. Pengujian substantif ini didasarkan pada salah satu dari jenis sampel audit berikut ini. Yang pertama yaitu variable sampling. Variable sampling ini digunakan untuk menentukan nilai dolar atau bobot efektivitas dari seluruh populasi subjek dengan memprota dari sampel yang lebih kecil. Sedangkan estimasi rata-rata bertingkat yaitu digunakan dalam upaya untuk memproyeksikan perkiraan total untuk seluruh populasi subjek. Dan yang ketiga yaitu estimasi rata-rata tidak terstratifikasi, yaitu digunakan untuk menghitung rata-rata menurut kelompok mirip dengan demografi, di mana seluruh populasi itu dibagi secara bertingkat menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik yang serupa. Jadi dilakukan pengelompokan berdasarkan suatu karakteristik. Pembahasan yang selanjutnya yaitu menghasilkan temuan audit. Menghasilkan temuan audit ini merupakan suatu proses di mana untuk menentukan apakah sampel yang sudah diuji oleh auditor itu menunjukkan kesesuaian atau memenuhi persyaratan atau justru sebaliknya, yaitu menunjukkan ketidaksesuaian atau persyaratan gagal. Oleh karena itu, terdapat dua bentuk bukti. Yang pertama yaitu bukti yang cukup, di mana bukti yang cukup ini mengenai kuantitas dan kualitas
yang cukup untuk memenuhi tujuan dan ruang lingkup audit. Sedangkan bukti yang kontradiktif yaitu bukti yang menunjukkan bahwa terdapat sesuatu yang salah atau dapat telah menemukan bukti yang membuktikan bahwa benar sudah terjadi masalah atau ketidaksesuaian. Selanjutnya yaitu mendeteksi penyimpangan dan tindakan yang ilegal. Hal ini merupakan tanggung jawab dari manajemen untuk menerapkan kontrol dan pengawasan yang diperlukan untuk mendeteksi penyimpangan dan kemungkinan tindakan ilegal yang dapat terjadi di lingkungan. Contoh kegiatan ilegalnya meliputi seperti yang pertama yaitu penipuan. Kegiatan penipuan yaitu kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Kedua yaitu kegiatan pencurian. Kegiatan pencurian itu merupakan suatu kegiatan di mana merupakan suatu usaha untuk memperoleh atau mengambil sumber daya yang bukan haknya. Yang ketiga yaitu penekanan. Penekanan merupakan kegiatan menekan data atau catatan dan pengaruhnya dalam transaksi bisnis. Yang keempat yaitu pemerasan. Pemerasan merupakan proses penipuan secara berulang dan atau bisa juga dalam bentuk kejahatan yang lainnya. Sedangkan yang terakhir yaitu pelanggaran peraturan secara sengaja atau tidak sengaja yang melanggar hukum. Selanjutnya tentang indikator kegiatan ilegal atau tidak teratur. Auditor harus memahami bahwa pengendalian internal organisasi tidak akan menghilangkan kemungkinan aktivitas yang tidak teratur atau ilegal. Deteksi kondisi ini penting untuk waspada terhadap indikator yang dapat potensial sebagai gejala. Seperti indikator yang pertama misalnya terdapat pembayaran yang meragukan. Yang kedua, terdapat kontrol rekaman yang tidak memuaskan. Dan yang ketiga, yaitu penjelasan yang tidak memuaskan. Jadi ketiga indikator ini bisa dijadikan sebagai indikator untuk kita sebagai auditor lebih mewaspadai. Selanjutnya yaitu menanggapi aktivitas tidak teratur atau ilegal. Jika auditor menemukan aktivitas yang berpotensi tidak biasa atau ilegal, maka selanjutnya auditor mencoba untuk menentukan apakah manajemen mengetahui situasi tersebut atau justru telah berpartisipasi dalam aktivitas yang dicurigai. Data auditor dapat mendokumentasikan bukti atau temuan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menanggapi aktivitas yang tidak teratur atau ilegal ini, yaitu yang pertama, pertimbangkan hubungan yang tidak biasa atau tidak terduga. Yang kedua, yaitu pertahankan posisi skeptisisme profesional. Skeptisisme profesional ini merupakan sikap yang biasanya dimiliki oleh para auditor, di mana sikap ini merupakan sikap balance atau keseimbangan antara sikap curiga dan juga sikap percaya. Sikap ini biasanya akan menjadikan gambaran untuk perencanaan proses audit. Yang ketiga yaitu segera beritahu satu tingkat manajemen yang lebih tinggi dari tempat aktivitas yang dicurigai mungkin terjadi. Yang keempat yaitu jangan menghubungi pihak penegak hukum sampai disarankan untuk melakukannya oleh penasihat hukum auditor. Hal ini dengan harapan dapat melindungi posisi dari auditor itu sendiri. Dan terakhir yaitu jangan pernah menjadi pihak dalam aktivitas yang dicurigai. Cari nasihat hukum yang lebih kompeten jika tidak yakin tentang tindakan apa yang harus diambil. Selanjutnya, laporkan temuan. Pelaporan adalah proses yang digunakan auditor untuk menyampaikan temuannya. Berikut ini yang termasuk dalam pelaporan. Yang pertama, ruang lingkup audit. Kedua, tujuan audit. Ketiga, metode dan kriteria yang digunakan. Keempat, sifat temuan. Kelima, tingkat pekerjaan yang dilakukan. Keenam, tanggal pertanggungan yang berlaku. Menyetujui dan mendistribusikan laporan audit. Dalam tim audit tentu dipimpin oleh ketua tim. Di sini ketua tim dapat menentukan tindakan terbaik untuk menyetujui laporan. Namun, sebelum disetujui, ketua tim perlu memberikan kesempatan bagi anggota untuk menyuarakan suaranya jika ada laporan yang salah atau kurang.
Mengidentifikasi prosedur yang dihilangkan. Di sini ada 3 tahap. Yang pertama, jika satu atau lebih prosedur audit telah dihilangkan, maka perlu dilakukan peninjauan ulang dalam beberapa alternatif audit. Yang kedua, jika prosedur yang dihilangkan berkaitan dengan alternatif, maka tidak dapat dikompensasi dan harus menerbitkan laporan baru. Yang terakhir, jika prosedur yang dihilangkan memiliki pengaruh nyata pada hasilnya, maka perusahaan dapat konsultasi dengan tim kuasa hukumnya untuk menindaklanjuti hasil audit yang tidak sesuai ini. Selanjutnya, melakukan tindak lanjut atau closing meeting. Setelah menerbitkan laporan, auditor diwajibkan untuk melakukan wawancara keluar dengan manajemen untuk mendapatkan komitmen atas rekomendasi yang dibuat dalam audit. Manajemen bertanggung jawab untuk mengakui rekomendasi dan menentukan tindakan korektif apapun yang akan diambil. Audit berikutnya akan diperiksa apakah manajemen menghormati komitmen auditor untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan dalam audit sebelumnya. Terkadang kekurangan dibiarkan tidak diperbaiki karena perubahan dalam desain atau praktik organisasi menghilangkan kondisi kelemahan kontrol sebelumnya. Terkadang peristiwa yang menjadi perhatian ditemukan atau terjadi setelah audit selesai. Auditor harus khawatir tentang penemuan peristiwa yang berikutnya yang akan menimbulkan tantangan material bagi laporan akhir auditor. Standar akuntansi mengenali peristiwa ini dan mengklasifikasinya menjadi 2. Yang pertama, type event 1, mengacu pada yang terjadi sebelum tanggal neraca, dan yang kedua yaitu type event 2 terjadi setelah tanggal acara. Selanjutnya itu ringkasan dari chapter 3. CISA atau Certified Information System Auditor diharapkan memiliki pemahaman menyeluruh tentang keseluruhan proses audit. Sebagai auditor SI harus selalu berusaha untuk menghormati semangat dan maksud dari proses audit. Auditor melakukan audit sesuai dengan pedoman dan praktik terbaik audit yang diakui. Merencanakan audit seputar persyaratan bisnis dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko dan mengumpulkan bukti yang berarti. Lalu diharapkan menghasilkan laporan yang objektif berdasarkan bukti yang diperoleh selama audit. Dan laporan akhir akan dikomunikasikan kepada manajemen dengan tujuan untuk mendapatkan komitmen guna menyelesaikan kelemahan yang ditemukan. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan dan jelaskan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bekal bagi kita semua untuk menjadi auditor yang baik di kemudian hari. Terima kasih atas perhatiannya.